Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Adrianus Pasasa. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah doa mampu meluluhkan hati Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Hizkia. Nah, sebagai ayat pengantar kita, coba kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Di situ dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini yang 16b, coba kita perhatikan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, artinya orangnya harus benar dulu. Lalu dengan dia berdoa dengan yakin, itu sangat besar kuasanya. Nah, coba kita lihat apakah ini benar-benar terjadi. Nah, bisa kita akan belajar dari pengalaman seorang raja Yehuda, itu Raja Hizkia. Bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan, bagaimana doa-doanya kepada Tuhan meluluhkan hati Tuhan, sehingga apa yang harusnya dialami, apa yang harusnya terjadi dalam hidupnya, hal-hal buruk yang akan terjadi dalam hidupnya tidak terjadi, dan sebaliknya diubahkan menjadi hal-hal yang baik. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Di situ dituliskan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, ya, Raja Hizkia, Raja Yehuda, dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, jadi kalau kita lihat pesan terakhir, ya, seorang nabi datang kepada Hizkia, Raja Hizkia. Ya, pada waktu itu dia sedang sakit dan Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, ya, bukan pesan dari dirinya Nabi Yesaya sendiri, tapi ini pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada Raja Hizkia. Tuhan katakan bahwa, ya, diperintahkan kepada Nabi Yesaya, pergilah kepada Raja Hizkia, sampaikan pesan bahwa di dalam sakitnya dia tidak akan sembuh, malah dia akan mati. Nah, ini tentu sesuatu berita yang mendatangkan, ya, kecemasan, ketakutan, mungkin kegelisahan. Ya, tentu semua orang kalau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan susah, ya, datang kepada Tuhan, tentu semua orang maunya hal-hal yang baik terjadi dalam hidupnya. Ya, kita berdoa tentu meminta supaya Tuhan menolong kita. Tuhan membebaskan kita keluar dari setiap masalah atau setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi apa yang dialami oleh Raja Hizkia ketika dia mengalami penderitaan, yaitu sakit, dikatakan yang datang bukan hal yang menyenangkan, tapi hal yang bukan menyenangkan. Ya, yang diharapkan tentu kesembuhan, tapi yang datang adalah pesan bahwa dia tidak akan sembuh dan dia akan mati. Nah, kalau kita misalnya tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, ketika kita sedang sakit dan ada mungkin hamba Tuhan atau pendeta atau majelis yang datang ke rumah kita dan dia berkata, apa pesan terakhirmu? Karena engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Nah, tentu ini pesan yang bukan memberikan semangat untuk sembuh, bukan memberikan kekuatan supaya bangkit dari sakit penyakit yang dialami, tapi malah memperparah keadaan atau memperburuk keadaan orang yang sakit. Ya, sama kalau misalnya kita ke dokter dan kita divonis umur kita tinggal 3 bulan lagi gitu, ya,
Apakah vonis itu membuat kita akan semangat? Apakah vonis itu akan membuat kita eh, cepat sembuh atau malah memperburuk keadaan, membuat kita semakin hari mungkin semakin lemah, semakin meratapi eh, keadaan? Ya, itu kembali ke respon kita masing-masing yang mengalami masalah. Jadi kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika mendengar pesan dari Tuhan lewat Nabi Yesaya. Nah, padahal kondisi Hizkia itu sedang sakit parah, ya, bahkan dikatakan hampir mati. Ya, kalau kita lihat di ayat berikutnya di ayat 2, 2 Raja-Raja 20 ayat 2, di situ dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ini respon seorang Raja Hizkia, ya, ketika dia mendengarkan vonisnya Tuhan. Ya, walaupun dikatakan situ tidak ada harapan, tidak ada harapan lagi, ya kan, firman Tuhan, kamu pesan terakhir, kamu akan mati. Ya, kamu tidak akan sembuh lagi. Tapi respon Raja Hizkia mendengar vonis Tuhan bukan menyalahkan Nabi Yesaya, bukan membantah, atau Alkitab tidak mencatat, tapi di Alkitab di situ dikatakan dia mencari Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Jadi mendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, sering saya katakan bahwa selagi kita masih hidup, kita tidak akan pernah lepas dari namanya masalah. Ya, selagi kaki masih menginjak tanah, kita tidak akan lepas dari namanya masalah. Selagi bayangan kita masih ada, kita tidak akan pernah lepas dari masalah. Tapi kembali, ya, namanya hidup, ya, pasti ada. Tapi bayangan itu tidak akan pernah sama, kan? Bayangan itu tidak akan pernah sama dan tempatnya tidak pernah, selalu berbeda-beda, tapi pasti ada. Tapi kembali di tengah masalah itu, bagaimana kita merespon setiap problem dalam hidup saudara dan saya? Bagaimana kita merespon itu tentu sangat menentukan. Ya. Contoh yang dilakukan oleh Raja Hizkia, dia mencari Tuhan, ya, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan keluarga, bukan menyalahkan siapa-siapa. Alkitab tidak mencatat. Bahkan dia tidak menyalahkan seorang nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar itu kepadanya. Tapi dia dikatakan mencari Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya. Mengadu sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Ya, harusnya ini contoh yang harus kita ambil dari seorang Raja Hizkia. Ya, dia mengadu sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kadang kita di tengah masalah, respon kita negatif, ya, bahkan cenderung mungkin menyalahkan orang lain, cenderung menyalahkan Tuhan atau dan lain sebagainya. Akhirnya, ya, kita tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari setiap tantangan, setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, tentu di tengah masalah itu ada ketaatan, ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Seperti ayat awal tadi, ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16, ya, doa orang yang benar, ya, orang yang benar, bukan orang benar, ya, orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, apakah Hizkia ketika dia mencari Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya, dalam keadaan benar, dalam keadaan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau di awal dikatakan
Ya, pasal sebelumnya bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia dari seluruh raja Yehuda, ya raja yang dipuji oleh Tuhan. Raja yang dipuji oleh Tuhan, bahwa dia sama seperti nenek moyangnya Daud melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Maka bukit-bukit penyembahan, berhala-berhala yang ada di Yehuda disingkirkan semua yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, sehingga dia dipuji Tuhan. Dikatakan ia adalah raja, ia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, tapi persoalannya tidak selamanya, ya. Mungkin faktanya di dalam kehidupan kita sudah melakukan yang baik, kita sudah ini, ya. Kadang kita melihat loh, orang yang tidak kenal Tuhan malah hidupnya enak, hidupnya diberkati, malah kok ketika hidup mengikut Tuhan kok problemnya, masalahnya kok semakin banyak. Ya. Nah, itu secara manusia kita lihat, gitu kan. Secara manusia kita lihat. Ya, Amsal juga sudah mengatakan, ya janganlah kita iri melihat orang yang mungkin tidak kenal Tuhan tapi diberkati Tuhan, sedangkan orang yang mengenal Tuhan, ya, malah hidupnya kok kelihatan susah. Tapi kembali di endingnya nanti, di akhirnya nanti kita akan lihat perbedaannya. Ya, karena Tuhan bukan mengukur secara ukuran dunia, manusia selalu mengukur secara ukuran dunia, tapi Tuhan ya tidak melihat di situ. Ya, manusia melihat fisiknya, Tuhan tidak melihat ke situ. Jadi ketika kita melihat Hizkia, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lalu ketika dia menghadapi masalah, dia mencari Tuhan, mengadu sama Tuhan, mau membelas kasihan Tuhan, bahkan dikatakan dengan sangat, artinya dengan sungguh-sungguh, seperti yang di ayat pembuka kita tadi, didoakan ya dengan yakin. Ya, yakin artinya sungguh-sungguh. Ya, coba kita lihat di dalam dua Raja-Raja 20 ayat 3. Ya, ketika Raja Hizkia berdoa sama Tuhan, dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Ya. Nah, ini pengakuan seorang Raja Hizkia bahwa dia hidup di hadapan Tuhan dengan benar, hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Setia dan tulus hati, bukan dibuat-buat, ya, bukan sandiwara, bukan kemunafikan, tapi dia benar-benar tulus hati, berangkat dari hatinya yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Ya, selama dia menjadi raja dikatakan dia hidup. Ini pengakuan seorang Raja Hizkia bahwa dia hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati. Dan dikatakan bahkan aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Ya. Doa orang yang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, dikatakan telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Menangis dengan sangat. Ini menggambarkan bahwa ya dia dengan yakin, dengan sungguh-sungguh bahwa Allah yang dia sembah mampu untuk mengubah apa yang telah divoniskan kepadanya, bahwa engkau akan mati dan engkau tidak akan sembuh. Tapi bagi dia punya iman bahwa dia punya Allah, ya, yang bisa mengubahkan keadaan, yang bisa meluluhkan hati Tuhan. Jadi respon yang sangat bagus ketika Raja Hizkia memberi contoh yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya, bahwa ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini, punya respon yang baik, datang cari Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, mengadu sama Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, ya. Dan kita kembali mengoreksi hidup kita, apakah kita sudah hidup benar di mata Tuhan, ya, apakah kita sudah setia di hadapan Tuhan, apakah kita tulus di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan semua itu, Hizkia juga manusia seperti kita, sama-sama punya Tuhan yang sama. Hal itu pun kita bisa alami ketika kita menghadapi problem dalam hidup kita, berseru sama Tuhan, cari Tuhan,
mohon belas kasihan Tuhan. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita bahas sama-sama tadi, ketika Raja Hizkia dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan respon yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya, dan Tuhan juga merespon setiap permohonan dari Raja Hizkia. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, saya akan bacakan buat pendengar radio Citra Kasih. Tetapi Nabi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Ini perhatikannya. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan akan memulihkan engkau. Ya, kita lihat doa yang sungguh-sungguh, ya, doa orang yang benar dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Ini membuka mata hati Tuhan untuk berbelas kasihan kepada orang yang datang kepadanya. Hal ini sudah dicontohkan oleh Raja Hizkia. Awalnya Tuhan katakan, sampaikan pesan terakhirmu karena engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Tapi respon dari Raja Hizkia luar biasa baik. Dia tahu bahwa Allah yang disembah, Allah yang mampu melakukan segala hal, yang mampu memberikan belas kasihan kepada setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh kepadanya. Dan Tuhan merespon doa Raja Hizkia. Dikatakan, aku telah melihat air matamu, aku telah mendengar doamu yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Aku, kata Tuhan, aku akan menyembuhkan engkau. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang negatif, yang tidak baik diubah menjadi baik. Itu yang Tuhan lakukan. Luar biasa, ya. Tuhan merespon doa Raja Hizkia. Dia melihat kesungguhan Raja Hizkia. Dia melihat air mata Hizkia. Ini Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan engkau. Ya. Jadi doa yang sungguh-sungguh, ya, seperti di ayat pertama yang kita baca tadi dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku, pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu persoalan apa yang saudara sedang hadapi. Yang saya katakan tadi, selagi kita masih punya bayangan, selagi kita masih menginjakkan kaki di tanah, ya pasti problem itu tetap ada, masih ada. Ya, hanya kadarnya saja yang berbeda-beda. Ya, tapi bagaimana respon kita terhadap setiap persoalan, terhadap setiap masalah itu? Apakah kita merespon dengan baik? Apakah kita di tengah masalah itu kita masih bisa melihat Tuhan? Bahwa Tuhan mampu membawa kita keluar dari setiap masalah itu? Atau kita malah menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan kondisi? Ya, tidak hanya di dalam sakit penyakit, mungkin di dalam masalah kehidupan, masalah kehidupan sosial. Ya, masalah itu banyak macamnya, ya. Dan masalah itu tidak usah diundang, dia datang sendiri, gitu. Ya, tapi kembali respon kita masing-masing bagaimana. Kalau kita punya respon seperti Raja Hizkia, walaupun dia divonis Tuhan bahwa dia tidak akan sembuh, dia akan mati. Ya, tapi kembali,
Ya, Tuhan bisa mengubahkan segala keadaan. Ya, banyak kesaksian-kesaksian yang mungkin kita bisa dengarkan. Ada orang yang sudah divonis dokter kalau dalam sakit penyakit, ya tinggal umurnya 3 bulan, mungkin ada yang 2 bulan, mungkin ada yang ya 6 bulan. Tapi ketika dia sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, apa yang divoniskan dokter itu tidak terjadi. Ya, malah ya pernah saya pengalaman ya, kami pernah bawa orang sakit dari suku di Bengkulu ya, suku anak dalam. Nah itu kakinya busuk ya, biasa kalau di sana kan dokter jauh sekali dari pedalaman itu ya, kita naik ketek masuk berapa jam itu ya. Nah dia kakinya sudah busuk, kemudian dibawa dari sana, dibawa ke Santo Yusuf di Bandung, di Cicadas itu. Kemudian diamputasi kakinya. Ya waktu pertama dilihat dokter, dokter sudah memvonis ya. Waktu ini umurnya paling lama katanya 6 bulan. Ya, karena sudah parah gitu. Ya. Tapi kenyataannya dokter yang memvonis malah sudah meninggal, sudah duluan, sedangkan dia masih ada sudah pulang dan sehat walaupun ya memang kakinya diamputasi. Ya. Nah ini, jadi respon kita itu sangat menentukan. Ya, ketika kita mengadu dengan sungguh-sungguh sama Tuhan, mohon belas kasihan sama Tuhan, ya bisa meluluhkan hati Tuhan untuk mengubah setiap keadaan menjadi baik. Ya, kita lihat Hizkia, dia dengan sungguh hati dia melakukannya. Kembali dasarnya itu melakukan apa yang baik di mata Tuhan kan. Hizkia itu dipuji Tuhan. Bahkan ya di ayat sebelumnya dikatakan dari sekian raja Yehuda, Hizkia itu dipuji Tuhan. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan dalam pengakuannya ketika dia mengadu sama Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Nah dia pengakuannya sendiri. Nah selain itu dia akui juga sama Tuhan. Ya, sehingga ketika dia berdoa, nah ini dasarnya kan, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau Tuhan katakan engkau baik di mataku, kau berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan dengar. Pasti Tuhan mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, bahkan tidak hanya itu yang dikasih kepada Hizkia, lebih dari itu dikatakan dapat berkat tambahan, yaitu umurnya diperpanjang, pemeliharaan Tuhan, ada semua di situ. Ya, walaupun saat itu mereka dikepung oleh Raja Asyur untuk menghancurkan mereka. Kalau kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 6, di situ dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Nah, ini berkat umur tambahan kan. Yang tadi sudah divonis bahwa sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu karena engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tapi ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menangis, dan Tuhan katakan, aku melihat air matamu, aku melihat ketulusan hatimu, malah diberikan tidak hanya kesembuhan yang diberikan, tapi bonus tambahan umur, yaitu 15 tahun lagi. Dan tidak hanya itu, dikatakan, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Ya, mereka dikepung Raja Asyur dan dikatakan dia akan dilepaskan. Ada perlindungan Tuhan dari musuh-musuhnya. Tidak hanya sampai di situ, dikatakan aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hamba. Ya, ini ketika kita menghadapi tantangan, problem dalam hidup ini, ya kembali carilah Tuhan. Karena dia yang mampu mengendalikan semuanya. Cari Tuhan Yesus karena dia sumber berkat, dia sumber segala-galanya. Jangan lari pada manusia, duniawi, apalagi untuk mencari pertolongan. Tapi larilah kepada Tuhan, karena hanya dia yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara dan saya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini menuntun kita, memberikan kekuatan baru kepada kita, bahwa hidup ini harus dijalani, hidup ini harus diperjuangkan, tapi
tanpa perjuangan, tanpa melibatkan Tuhan, semua akan sia-sia. Libatkan Tuhan dalam segala hal, sebesar apapun tantangan, masalah yang kita hadapi. Ingat bahwa doa kunci dari segalanya. Hidup benar, datang kepada Tuhan, berdoa, dan doa orang yang benar, yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pujian terakhir dari anak SMK Paulus. Saya persilakan.